لله من نعمة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وضياء الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الحمد وقدره ومقداره العظيم. Kepada para habaib, para guru, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW, Bapak RW, Bapak Lurah, baik dari kepolisian maupun TNI yang mungkin hadir pada malam hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang pada malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah Allah, yaitu masjid. Jadi ibu-ibu saya mohon supaya diam ya. Itu banyak banget panitia. Kita patut bersyukur yang mungkin tahun lalu masih ikut hadir, sekarang sudah tidak bisa hadir. Mungkin sudah pulang ke rahmatullah atau mungkin juga sudah kurang sehat. Dan lain yang sudah pulang ke rahmatullah, kita minta kepada Allah Rabbul Alamin agar kita berkumpul pada malam hari ini. Juga khususnya orang-orang tua kita, kakek nenek, abah ibu kita, guru-guru kita semua, dan siapapun yang memiliki hak pada diri kita yang telah pulang ke rahmatullah, dijadikan penghuni Raudhah min Riyadhil Jannah. Yang sakit-sakit diberi sembuh oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga kita semua bisa mendapatkan keuntungan, tidak ada satu pun yang luput. Sebelum saya menyampaikan apa yang penting buat diri saya dan buat antum semua, saya mohon agar fokus betul-betul mendengarkan kalau memang mau hadir, supaya tidak dicatat sebagai orang yang mengganggu. Karena malaikat tahu mana orang yang hadir betul-betul niat lillahi ta'ala untuk hadir demi mencari ilmu agar bisa menjadi hamba yang beradab, umat yang beradab. Karena di zaman sekarang ini sudah begitu banyak orang-orang berilmu sekalipun, tapi mereka sudah kehilangan adab. Mereka tidak tahu mana yang pantas, mana yang tidak. Ini merupakan contoh orang yang telah digambarkan oleh Al-Imam Al-Arif Billah, Al-Wali bin Awliyaillah, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Di antara jenis atau golongan manusia, ada yang dikategorikan disebut sebagai rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Imam melanjutkan, fa'uqidhu
bangunin katanya, sadari. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak sadar bahwa dirinya adalah orang mengerti. Maka dia dengan ilmunya berbuat membantah Allah. Dia berbuat membantah, bahkan dia berbuat yang menghina agamanya sendiri, sehingga dia mendapatkan catatan bagus dari orang-orang di luar Islam, tetapi dia mendapatkan catatan tercela dan hina dari Allah dan Rasul-Nya. Manusia mesti sadar ketika mau berbuat baik kemudian bisa melakukannya, maka ini cermin bahwa orang itu adalah orang beruntung. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam salah satu hadisnya, la yu'tillah li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidak diberikan oleh Allah Ta'ala 5 perkara, melainkan orang itu akan menerima 5 hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bisa tahu itu termasuk tidak daripadanya. Kalau memang hadir betul-betul niat Allah Ta'ala, dengarkan apa yang disampaikan, bukan ngobrol kepada sesama. Yang pertama, la yu'tilla li ahadid du'a. Tidaklah seseorang, yang pertama Anda dinyatakan ibu agak sedikit panitia itu, aduh. La yu'tilla li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah diberikan 5 perkara, melainkan orang tersebut akan mendapatkan 5 perkara pula. La yu'ti syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah seseorang bisa bersyukur, diberi pengertian sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah telah menyiapkan tambahan daripada apa yang dia syukuri. Mengapa demikian? Di dalam Al-Quran dinyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur akan aku tambah nikmatku untuk kalian, tetapi ketika kalian kufur ingat azabku sangat pedih. Menurut bahasa, sebetulnya kalau mau menurut bahasa, cuma karena Quran ini bahasanya sangat azim dan luar biasa. Kalau menurut bahasa, yang sesuai itu kalimat sebetulnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la'adzabtukum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmatku, tapi kalau kalian tidak bersyukur aku akan azab kalian. Begitu. Tapi tidak demikian ayat Quran. Tetap ayat tersebut bertuliskan berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah nikmatku untuk kalian, dan kalau kalian kufur ingat azabku sangat pedih. Mengapa begitu? Karena Allah tidak wajib memberikan sesuatu apapun kepada hambanya. Allah tidak wajib melayani hambanya, tapi hamba wajib untuk menunaikan hak-haknya Allah. Itu sebabnya sebelum orang di luar Islam masuk ke dalam agama ini, agama Islam satu-satunya agama yang benar. Tidak ada agama yang benar kecuali kita tidak boleh takut mengucapkan yang seperti itu, karena memang sesungguhnya Allah yang menyatakan seperti itu dan kita harus beriman. Karena iman ini yang pertama adalah yu'min billah, beriman kepada Allah. Tetapi berapa banyak manusia di zaman sekarang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun pandai baca Quran, walaupun pandai ilmu agamanya, walaupun banyak murid-muridnya, bahkan sampai punya pesantren, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Dari mana dapat diketahui mereka tidak beriman? Allah yang menyatakan inna dina 'indallahi Islam, agama yang benar hanya Islam, tetapi mereka berani mengatakan semua agama benar. Alhamdulillah. Siapa yang dibantah? Siapa yang melawan? Kalau sekarang orang itu masih terlihat segar bugar, gagah, banyak pengikut, duitnya banyak, mobilnya bagus, tunggu.
Memang terkadang perlakuan Allah begitu kepada musuh-musuhnya tuh, memang perlakuan Allah tuh begitu, diulur istidraj. Nanti sekali kena nggak ada obatnya. Alhamdulillah. Tinggal kita nih, yang kategori orang awam, kita orang. Apakah boleh kita berguru hanya karena melihat tampilannya? Apakah boleh kita berguru kepada seseorang hanya mendengar ucapan-ucapan bahasa Arabnya pinter? Berapa banyak orang tersasar akibat cenderung mengidola orang yang tidak menuntun ke arah Allah dan Rasulnya. Jadi kita perlu hati-hati. Kita harus selalu bersyukur. Pernah kita yang hadir semua ini meminta mata dua kepada Allah? Pernah? Pernah meminta hidung beserta lubangnya dua? Pernah? Pernah meminta telinga beserta pendengarannya? Kalau seorang yang matanya tidak dapat melihat, seandainya alat lihat itu diperjualbelikan, apapun apa yang dia punya pasti dia bakal jual untuk beli penglihatan itu. Betul. Makanya kenikmatan kalau sudah hilang baru ketahuan. Begitu pula manusia kalau memang dasarnya beruntung, dia maksiat, dia segala macam, pada waktunya dia akan insaf dan dia akan menjadi orang yang taat. Jadi masalah mulia itu nggak mesti orang itu kiai dulu baru mulia, kalau nggak kiai nggak mulia, enggak. Ustaz dulu baru mulia, kalau nggak ustaz nggak mulia, enggak. Haji dulu kalau nggak haji nggak mulia, enggak. Berapa banyak orang mondar-mandir ke Mekah Madinah, tapi Mekah Madinah tidak mengatakan ahlan wa sahlan kepadanya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kepengen nikmat bertambah, maka hendaknya kita bersyukur. Bagaimana cara melatih diri untuk bersyukur? Ketika kita bisa angkat tangan kita, menggaruk-garuk kepala kita atau menggaruk-garuk badan kita, mesti bersyukur. Kelihatannya itu satu perbuatan, kelihatannya itu satu nikmat. Padahal jari-jari kita diberikan sehat oleh Allah. Tangan bisa mengangkat. Coba tanya orang yang suruh angkat tangan, bisa? Kalau tidak mau nikmat itu diambil, dicabut oleh Allah, bersyukurlah. Mau makan, lihat makanan, ingat dulu siapa yang memberikan makanan itu. Maka ucapkan dulu. Makanya kita ini alhamdulillah menjadi muslim, dikepung oleh doa. Mau ngapain aja ada doa dari saking supaya kita tidak terpisah dari Tuhan kita. Karena Allah maha bisa berpisah dengan siapapun. Dia tinggalkan siapapun yang dia punya mau. Tapi hamba tidak bisa berpisah dari Allah. Makan siapa yang kasih makanan? Padi tumbuh siapa yang menumbuhkan? Petani yang memberi sehat siapa? Hujannya siapa yang ngasih? Tumbuhnya siapa yang ngasih? Makanya zaman sekarang macam-macam. Yang bikin orang tersesat itu bukan orang-orang bergaji. Yang bikin orang sesat sekarang orang beragama. Banyak orang-orang yang mengerti agama tapi bikin sesat. Makanya patokannya yang mesti kita tahu bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Standarnya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Ada kiai ngaco yang bukan kiai bener, yang mana yang diikutin? Bukan kiai. Karena taatnya kepada Allah. Al-dinun nasihah, agama itu nasihat. Jadi kita bisa lihat di tempat hadir acara-acara Islam, kalau ada orang yang mendengar nasihat seperti ini langsung hatinya menggerutu, mereka tahu bahwa dia tidak suka dengan nasihat. Dulu pernah ada Pak orang kafir yang sebut kafir, sebutnya non muslim, nggak bisa. Kita mesti sebutnya memang bahasanya begitu. Ya, begitu nggak? Nah, sekarang kalau di Al-Baqarah orang baca Quran bagaimana tuh? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau nyebut kafirnya nggak boleh, gimana jadinya? Merubah Quran nggak? Sampai berani merubah Quran. Siapa yang menyuarakan Quran dirubah? Yang ngerti ilmu, punya martabat kiai, tapi dia berperang kepada Allah. Tidak ada bedanya dengan Namrud. Namrud dulu mengajak perang kepada Allah Ta'ala sampai panah langit. Dikalahkan oleh Allah Ta'ala hanya melalui nyamuknya satu. Nyamuk masuk ke kuping bersarang nyamuk. Kalau mau tidur mesti dikeplakin kepalanya. Bayangin ngaku Tuhan,
tapi nggak bisa tidur kalau kepalanya belum dikeplak Sunda. Dihinakan oleh Allah. Orang-orang hina akan jadi mulia di dalam kerumunan orang hina. Karena orang mulia tidak akan memuliakan orang hina, dan orang hina tidak akan memuliakan orang mulia. Bapak pernah lihat Pak, ada guru gereja main sama burung beo, pernah lihat nggak? Pernah nggak? Saya nih jenggot sampai putih gitu tuh pernah lihat. Kambing main sama kuda. Kambingnya sama kambing. Kuda sama kuda. Paham ya? Ini saya mau kasih satu isyarat. Jangan disebut tapi ya, udah paham aja. Ada binatang yang begini nih tuh. Jangan disebut, nggak boleh. Kita kalau lagi ada di rumah atau di bangunan nggak boleh nyebut namanya tuh. Paham ya? Itu dia punya lubang di kepalanya Pak. Itu kalau hujan, air hujan rahmat bukan? Oh, yakin air hujan rahmat? Bohong. Buktinya kalau ngapa-ngapain kita jangan hujan. Kalau lagi jalan hujan lari kah? Katanya rahmat. Jangan bohongin gua lu. Jadi ternyata ngomong belum tentu benar. Nah sekarang kita yang belum tentu benar ngikuti orang yang kagak benar. Bungkusannya bungkusan benar. Kayak Astor. Tahu kue Astor? Coklat semua. Dalamnya terigu. Nah ini zaman sekarang begitu. Imamah. Wah imamah sekarang orang nyanyi dangdut joget pakai imamah. Gila. Ada yang beli? Udah tua, udah pergi haji. Ada orang tua paling depan. Alhamdulillah. Makanya kalau dia meninggal tuh ngomonginnya jangan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar. Mas segala sesuatu kembali kepada Allah. Mati si anu, udah dibayar. Jangan kalau tulak-tulak rahmatullah yang mana joget mulu. Alhamdulillah. Emang joget nggak boleh? Di kamar, nggak ketahuan orang. Joget sama bini berdua, boleh. Dulu pernah ada maling mati dalam belakang bini joget. Ceritanya dulu ada aki-aki mantan panjat topeng. Bininya mantan yang joget tuh. Insaf ceritanya. Dia haji berdua. Insaf lah orangnya rajin. Tahu-tahu temennya ngawinin. Ngundang dia. Ngomong dia begininya. Malu gitu kalau orang dulu kan begitu ya. Ini kita diundang gimana? Mana ada topeng di sana. Orang kan kebiasaan aslinya Pak, atau kira-kira saya aja sering dengar kalau pergi mana-mana bawa motor yang supir, ada yang nyupirin murid nih, soleh banget kelihatannya mah. Kadang-kadang saya tes dia, saya setel flashdisk gitu lagu dangdut, pergi tangannya di setir. Saya bilang, oh bangsat juga. Akhirnya kita jangan lama-lama kan. Bukan apa-apa, takutnya penyakit kita gemuk. Iya, dandang dah. Ini lupa di dunia tua. Jadi kata oh, kayak juga di TV tuh. Ya, datang. Yang hadir pada banyak. Udah gue tanam sebelum bayar lu. Udah kan? Datang dah. Begitu salaman untuk rumah ngeluarin topeng. Dia baru dibikinin kopi ke temennya. Gue pang bentang. Yang lagi ini liburan. Dan bininya begitu juga. Udah begitu kok. Langsung dibawain pulang. Kebetulan maling masuk rumahnya. Begitu dengan keluar rumah pulang, maling nggak sempat lari. Ngumpet orang pagi.
malu joget di sono mah. Kata kita berhaji sama hajat. Ya. Di sini kita joget di kamar. Hal kita lagi ini. Oh, udah enggak dengar. Wah, bukan main. Habis tuh gerakan diambil ini. Ada kaca. Mana gitu ngelihat. Nah, ketawa di mana ada mati. Jadi kita kembali kepada pembicaraan yang pertama. Kita perlu bersyukur. Yang belum kan ini belum makan. Itu. Yang nyuruh dia belum makan siapa? Ngambilin dia belum makan kita yang salah. Jadi mesti bersyukur kalau kepengen nikmat bertambah. Jadi ternyata alat menambah nikmat itu dari Allah dengan selalu mengingat dan mengakui bahwa ini dari Allah. Jadi kalau sudah begitu tuh, begitu besok ini makan, bentar. Begitu makan, mau makan ingat dulu Allah. Alhamdulillah. Ya, walaupun kebuli rada misalnya ada yang belum kenal kebuli misalnya, ini mau misal apa nasi goreng, misalnya begitu. Tetap ingat bahwa ini Allah yang kasih. Makanya sekurang-kurangnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada orang begitu makan lupa baca Bismillah. Akhirnya diajarkan sama Rasulullah. Bismillah fi awwali wa akhiri. Karena Rasulullah lihat setan untuk makan. Makanya orang gak baca Bismillah mah coba lihat. Baik dari kopi. Akhirnya disuruh baca Bismillah fi awwali wa akhiri dengan nama Allah pada permulaan dan akhirnya. Akhirnya tuh setan mau dilatih makan muntah. Karena Bismillah, dengan suka Bismillah. Jadi sekurang-kurangnya baca Bismillah. Cuman Bismillahnya didasari pengertian dengan nama Allah. Bahwa ini memang yang ngasih siapa? Allah. Nah kalau sekarang makan kebuli di masjid sini baca Bismillah, berarti tandanya syukur karena ngerti bahwa itu nikmat Allah. Mungkin besok ada acara dapat kebuli lagi. Kalau sekarang misal dagingnya dapat dikit, mungkin besok jadi dapat banyak. Mana tuh yang uang hilang? Jadi kalau kepengen nikmat bertambah, bersyukur. Cuman manusia di akhir zaman mah lucu sih. Lucu. Kadang-kadang orang sama kambing lebih dihargain kambing. Lebih hormat sama kambing. Punya anak banyak nggak mau. Tapi kalau punya kambing, nyaut. Punya kebo. Begitu kambingnya putih, mudah-mudahan anak yang tiga ini. Begitu dunia putih itu nggak buat kebuli. Jadi ternyata di akhir zaman kambing lebih mulia dari orang. Makanya banyak sekarang kambing tapi wujudnya orang. Bisa ngajar, madrasah, punya pesantren. Kambing kan? Paham itu? Kenapa kambing? Kambing punya otak tak? Kambing nggak punya otak. Nggak mikir maksudnya, otaknya ada. Kalau kambing nggak punya otak, tak makan rumput, dia makan kita ya. Nggak tahu mesti bagaimana begitu. Itulah orang yang otaknya nggak waras. Kemudian yang kedua, la yu'ti du'a illa waqad a'adda lahu istijabah. Tidak akan seseorang diberi izin oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk bisa berdoa, melainkan doanya pasti digabulin, pasti diijabah. Cuma cara Allah mengijabah doa terserah Allah, bukan terserah kita. Kita minta apaan misalnya nih, nggak dapat. Bukannya nggak dapat. Mungkin diganti, dikasih selamat kita. Mungkin diganti, disimpan di akhirat waktu ditimbang sama malaikat. Kata malaikat, untung doa kamu nggak dikabulin semua. Jadi disimpan. Mestinya kamu ke neraka misalnya. Tapi karena doa dulu minta nggak dapat disimpan, jadi kamu akhirnya ke sana. Baru ngomong, coba tahu begitu jauh diterima semua Pak. Tahajud 3 malam ya kagak ganggu detik. Ribet orang sekarang ribet. Sholat duha hari
kabul cepat berhenti, dikasih lama kabul juga. Jadi kalau kepengen kita diperdulikan oleh Allah, dihiraukan oleh Allah, selalulah berdoa, meminta kepadanya. Mengapa setiap orang berdoa pasti dikabulin? Karena di dalam doa ada tawadhu, ada rendah diri, ada kesadaran, mengerti bahwasanya dia butuh Allah. Allah nggak butuh siapapun dan apapun. Tapi kalau berdoa yang khusyuk, pasti doa itu diijabah Allah dengan konsentrasi. Orang makan ikan tembung aja cuma nggak bakalan kalau nggak konsentrasi, pulang-pulang itu dimakan. Ketulangan nggak ya? Giliran makan ikan berani, hati-hati, kenapa giliran doa nggak berani khusyuk. Ya. Kemudian yang ketiga, la yu'tihil istighfar illa waqad a'adda lahu ghufran. Siapa orang yang ingin dosanya diampunin, maka banyakin istighfar. Istighfar yang bagus itu sadar pernah berbuat apa, ngerti pernah melakukan apa, kemudian dia astagfirullahaladzim. Pasti akan ada dorongan rasa penyesalan kalau doa yang disertai dengan kekhusyuan. Bukan cuma muter-muter tasbih doang depan orang supaya dilihat syekh, dibilang syekh, tasbihnya yang bacanya keserimpet mulu. Bukan orang. Coba bagi diri sendiri. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, la yu'tih taubah illa waqad a'adda lahu taqabbul. Tidaklah seseorang punya kesadaran sehingga dia bertobat, berhenti dari perbuatan buruknya, pasti tobatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ghargharah, sebelum nyawa ditenggorokan, tobat dari perbuatan buruk. Kakak anak muda tobat nanti saja kalau sudah tua. Sekarang masih muda, puas-puasin. Begitu jalan tabrak motor mati, nggak pakai tua lagi, dan punya juga belum. Jadi mati nggak nungguin tuh. Nah, cuman isyarat tua. Kalau udah tua itu isyarat. Gigi gara-gara sembarangan, gigi apa-apaan. Ya, tulang berbunyi kayak pintu engsel yang rusak. Ya, belanja kelamaan pegel, aku kelamaan pegel. Itu ciri itu. Ciri itu. Gantar batu, ya dia bisa itu. Paham ya? Makanya manusia sama binatang beda, Pak. Kalau binatang jalannya kan begitu tuh. Kalau manusia enggak begitu. Kalau udah tua, ke kanan. Kalau binatang memang enggak begini, binatang. Enggak ada binatang jalan begini. Coba lihat. Coba ada kebo usir gitu di jalan. Enggak ada begini tuh. Itu kebo aneh. Paham ya? Jadi setiap ada kekurangan dalam diri kita, itu adalah nasihat. Nasihat yang paling sakti begitu. Pertama begitu lahir, punya gigi nggak? Punya gigi nggak? Tua, coba atuh, balik lagi bocah. Jadi balik lagi kayak bocah. Ya, semua yang tua, termasuk yang ngomong begitu. Jadi tobatlah, buru-buru tobat. Apalagi sekarang musibah nggak pakai bilang-bilang. Karena manusia ini banyak ngelantur pada muter, makanya dikirimin angin yang muter-muter. Namanya puting beliung. Mau jago main cimande kayak apa juga Pak, kalau kena puting beliung nggak terbang Pak. Benar kan? Jurusnya cakep bener, kena puting beliung ke Brebes. Pindah dari Bangka ke Brebes, kena puting beliung. Alhamdulillah men. Jangan merasa gagah, jangan merasa hebat. Kalau melawan Allah nggak ada yang menang Pak. Fir'aun kelelep, Namrud kena nyamuk, Abraha ditipu burung. Gitu. Ya, Abraha ditipu burung, Namrud kena nyamuk, Fir'aun kelelep, Korun ditelan bumi. Itu tanda kaya jangan sombong, gagah jangan sombong, punya jabatan jangan sombong, punya pengikut jangan
Nggak ada yang bikin dulu sebanyak Firaun, nggak ada. Jadi dari zaman dulu Pak, kalau kebenaran selalu bertengkar sama ketidakbenaran. Dari dulu yang melawan Nabi Musa Firaun, pinter. Musa Samiri, alim. Jadi kalau ada orang alim ngaco zaman sekarang jangan heran Pak, yang udah dari dulunya. Makanya doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya apa ya Rabb? Perlihatkanlah, tunjukkanlah kepadaku, kepada kami bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Berikan kami pengenalan untuk mengenal mana baik, mana buruk. Tunjukkan kepada kami agar kami mengakui bahwa kebaikan itu adalah baik. Cerdaskan akal kami supaya kami mengakui bahwa itu benar. Dan berikan rezekinya supaya kami dapat mengamalkan yang benar. Jadi ternyata banyak orang tahu kebenaran tapi tidak menjadi pengamalnya. Paham ini ya? Nah kemudian yang terakhir, la yu'tihi sadaqah. Tidak ada seseorang dibantu, diizinkan oleh Allah bisa bersedekah illa waqad a'adda lahu qabul, melainkan sedekahnya diterima. Jadi kalau kita punya duit 1.000, punya duit 100.000, sedekahin 10.000, tinggal berapa? Bu, tinggal berapa? Tinggal 10. Bukan 90, tinggal 10. Yang 10 itu udah pasti punya kita dari disimpan di akhirat, itu maksudnya diterima. Jadi dia kita sedekah diterima. Makanya kalau sedekah jangan berkelit. Entar dalam kubur sendirian. Orang ngontrak rumah aja juga mesti bawa tidur, mesti bawa kompor, mesti bawa gelas, mesti punya dispenser, mesti punya listrik. Kuburan nanti kosong nopo, gelap, kecil, pengap, dosa banyak, berkelangin malaikat. Udah sakit hati belum hilang, di kuburan injek-injek, diberkelangin mereka, di hari berbakit ditimbang, kepanasan, penyebab suratul mustaqim, sayang soyong. Waduh, hati-hati. Jadi simpanlah kebaikan yang banyak. Sekarang ada orang tua anak muda bikin kebaikan, yang hebat yang mana? Anak muda. Anak muda lebih hebat bikin kebaikan daripada orang tua. Kalau orang tua emang sewajarnya, sudah seharusnya. Anak muda bikin kebaikan, makanya bagi para anak muda, kalau mau bergaul pikirin dulu, jangan sampai nanti menjadi anak muda yang rusak. Apalagi sekarang ya banyak kelompok-kelompok yang kadang-kadang bergaul tapi bikin kerusakan, alhamdulillah ya. Itu dosanya seumur hidup itu. Ya. Nah jadi kita berkumpul pada malam hari ini merupakan ciri bahwa kita insya Allah dicatat sebagai orang yang beruntung. Kita kira nggak hadir di sini? Bapak ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti nikmat bakal ditambah. Amin. Kita berdoa enggak? Waktu doa tadi amin enggak? Berarti kita berdoa, doa kita pasti diterima. Kita istighfar enggak? Baca astagfirullahaladzim azim enggak? Berarti dosa kita diampuni. Kita tobat, nyesel kan kemarin-kemarin berbuat yang nggak benar. Kalau nyesel berbuat yang nggak benar kemarin-kemarin, itu berarti tobatnya diterima. Kemudian masjid bikin acara nih, punya rezeki, ngikutlah rezekinya tuh. Nah kalau ngikut, disimpan di akhirat. Nih, pahala kamu waktu acara Isra Mi'raj kamu ikut. Jadi, mari kita pikirkan. Karena kita semuanya ini akan mengalami hari-hari dalam kesendirian di kuburan sendiri. Waktu mati dicabut nyawa, walaupun teman banyak gak ada yang tahu kita sedang bagaimana. Ya, iya. Kita jangan lagi pakai mati Pak, mobil tidak tinggal bareng aja udah panik. Ada orang nanti matanya atuh kayak lampu sen. Ya,
kufur secara sengaja pun orang sudah pada berani. Bahkan sampai ada yang berani mengatakan jangan takut murtad. Alhamdulillah ya. Ada nggak yang ngomong gitu? Islam belum tentu agama benar. Ada nggak yang ngomong gitu? Berarti dia melawan siapa? Tunggu aja, tunggu. Dia lagi pengikutnya belum tentu setia. Fir'aun yang pengikutnya pada setia dilamatin sama pengikut-pengikutnya. Nah sekarang tinggal kita sekarang kalau pengikut yang benar insya Allah kita selamat. Kalau pengikut yang begitu siap-siap aja nanti. Entah musibah apa dikasih. Emang orang kalau melawan Tuhan biasanya dikasih dulu Pak. Kayak orang mantan layang singit. Tanya anak-anak kalau mantan layang singit. Layangan menyerahkan ke kelapa dulu dari tadi. Dia tahu nyangkut makanya. Ulur. Ntar tarik lagi masih jerendeng juga. Ulur lagi. Kalau udah maghrib nyangkut. Itu yang gila-gila pada begitu. Sekarang diulur nih. Wah, muncul di TV, muncul di pertemuan, muncul di mana ngomong didengerin. Wow, kakak yang pada gilanya sama nih. Twitternya orang sama gilanya. Paham ya? Ngerti ya? Saya cuma mau tanya, kalau ada orang ngomong begini kira-kira gila atau gila? Saya kemarin beli sendal, begitu saya pakai di kepala saya nggak bisa diem jatuh. Gila apa gila? Itu kalau sendal ditaruh di kepala. Saya beli biji kemarin begitu saya sentuh, masih jalan pakai kaki begitu. Kekecilan, gila apa gila? Orang bener biji di kepala, sendal di kaki, itu yang bener. Nah ini orang sekarang ilmu udah dikasih, ngomong bisa, bahasa Arab pinter, baca kitab bisa, ngomongnya ngaco, karena memang otaknya kos. Kalau udah kabel robek lampunya putus. Kalau sudah putus berarti ruangan jadi gelap. Kalau sudah gelap nabrak bang. Jadi karena mungkin namanya mimpi tahlil mulu kali pego jangan naik-naik. Ini gue gila ada kalau bilang mobil baru. Ya, tahu bisa dibawa di tol kanan meledak. Nah ya, kata malaikat ini. Kan gue dibilangin jangan. Biarin aja. Yang penting insya Allah kita selamat. Nah, tadi kita kembali tuh yang begitu tuh punya lubang di kepalanya. Di dalam Quran dinyatakan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu turunkan air hujan dari langit dan keluar dengan sebab air hujan itu pohon-pohon tumbuh jadi rezeki buat kamu kata Allah Ta'ala buat kalian. Jadi air hujan roh. Kata siapa? Kata yang kagak lari kalau hujanan. Kata yang kalau mau acara tidak minta jangan hujan. Dari rahmat yang gratis diurusin. Waktu kebakaran butuh hujan nggak? Kan gitu. Makanya banyak orang sekarang doanya nggak diterima mulu. Karena begitu mintanya salah terus. Tukang kerupuk atau tukang es? Akur nggak? Tukang kerupuk minta apa? Akur. Tukang kerupuk minta matahari, menjemur. Tukang es minta panas, laku. Jadi begitu. Silakan profesi beda-beda, tapi otak butuh atur karena begitu maksudnya. Nyambung. Nah, ini sekarang karena ini acara di bulan ini udah Syaban ini kan. Ini acara jadi dua ini. Maulid juga, Mi'raj juga. Sekarang sudah menunjukkan jam berapa? Setengah 11. Ya bang sampai jam 2 ada ya. Tangguh. Gua mengganya. Jadi mari kita jaga tetap kesemangatan dalam melakukan kebaikan. Sebab dalam ungkapan Imam Haddad dinyatakan apa? Kafa bi fudlan rughbah fil khair musibah. Seseorang itu cukup dianggap mendapat musibah kalau tidak ada kegemaran dalam berbuat baik. Kalau berbuat baik itu malas-malasan. Ini musibah.
musibah buat orang itu. Kenapa? Karena kebaikan itu yang bakal menyebabkan dia selamat di dunia dan di akhirat. Orang kalau mau naik motor, remnya diperiksa nggak? Bensinnya diperiksa nggak? Kalau mobil mau masuk tol, kartunya buat gesek diperiksa nggak? Berarti harus siap. Begitu pula kita bakal ngalamin sakaratul maut, bakal ngalamin masuk dalam kubur, ya, bakal ngalamin pertanyaan malaikat, munkar wa nakir, bakal mengalami mizan, bakal mengalami padang mahsyar, bakal mengalami musibah siratal mustaqim. Jadi belum aman, kita masih terancam hidup kita. Satu-satunya jalan supaya hilang segala rasa ancaman itu, marilah berusaha kita ikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ngaco, bagaimanapun penampilannya, bagaimanapun pinternya bahasa Arabnya, bagaimanapun pinter ilmu agamanya, bagaimanapun gede pesantrennya, kalau ngaco, ding. Sekarang ngaco ceramah dari nyanyi. Dengar kan gitu sekarang? Ceramah dari joget, laku nggak? Ya lakunya main sama. Pak, orang kalau memang hatinya ada maksiat, orang kalau memang hatinya seneng sama maksiat, biar pakai jilbab, pakai cadar, joget di TikTok. Banyak nggak? Kalau memang hatinya maksiat, pakai imamah, nyawe. Mau ikut yang begitu? Mau ikut yang begitu? Asal tahu ya, di dalam kubur dan di akhirat nggak ada biro jasa ngalamin dosa, nggak ada. Kalau ada guru geblek, muridnya ngikut, gurunya dikeplang, muridnya juga dikeplang. Nggak pakai ada bilang, tak dulu mereka. Saya kan ngikut, saya mah. Nggak pakai sakit mereka tuh. Nggak ada udah. Asal dipegang nggak boleh nilai lagi. Jadi pikirin siapa yang berbuat dia yang bertanggung. Nanam pohon kagak. Tahu-tahu ada orang punya pohon berbuah, main ambil aja buahnya. Dikebukin sama orang. Kalau pengen makan buah, nanam pohonnya. Jadi selamat. Jadi besok-besok kalau bikin acara atau apa, undang, panggil yang menyampaikan nasihat-nasihat agama, orang-orang yang nggak mengajakin tersesat, yang tidak mengajarkan kerusakan. Apalagi di masjid zaman sekarang banyak orang pada naruh asbak. Banyak nggak? Di masjid pada naruh as. Begitu masjid dibangun, nggak ada yang berebut jadi pengurus, berebutnya jadi bendahara, jadi bendahara. Ini koster semua nih, koster semua dan masih membawa berapa waktu mati nanya. Nah, alhamdulillah dari. Nah, sekarang kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Siapa nih yang pergi itu siapa? Yang melakukan perjalanan pergi itu siapa? Yang melakukan, yang mengangkat, yang memberangkatkan adalah yang Maha Kuasa. Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa, yang apapun Dia mau pasti jadi. Memberangkatkan kekasihnya Sayyidina Allah. Siapa itu? Allah yang tidak dibuat kecuali Dia, yang sangat bisa menciptakan Nabi Adam tanpa emak dan bapak. Allah yang Maha Kuasa, yang kalau mau apapun pasti bisa dan dapat. Adalah yang menciptakan Nabi Allah Isa, ada ibunya nggak ada bapaknya. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang kalau mau apa-apa pasti bisa. Dia yang telah membuat tidur Ashabul Kahfi 300 tahun lebih, padahal yang dikasih tidurnya cuma merasa setengah hari, padahal sudah tidur 300 tahun lebih. Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan tongkat Nabi Musa laksana si panjang, sebagaimana tadi punya lubang di kepalanya. Air hujan itu rahmat. Itu si panjang kalau lagi turun hujan, dia lurusin badannya, dia buka lubang di kepalanya, diambil tuh 3 tetes atau 4 tetes air, kemudian dia rami, dia ngerem menjadi racun, menjadi bisa. Beda dengan kerang. Kerang di lautan ketika hujan naik ke permukaan, dia tabangin itu air hujan, 1 tetes, 2 tetes sampai sebanyak secukupnya, kemudian dia tutup, dia mengeram juga, kholwat namanya. Maka begitu dibuka jadi mutiara. Yang satu tadi dari air hujan
Ikutin apa tidak? Dan kita yang akan juga mengalami siksaan karena salah ngikutin orang. Cinta, silakan cinta. Cintalah kepada orang yang mengajak kita keselamatan. Pergilah menjauh ketika menghadapi orang yang selamanya mengajak kita kepada arah kesesatan, yang kita diajak sesat gak berasa. Jadi jangan terbius. Makanya bahasanya terbius. Karena mata sudah kena bius, orangnya capek. Kuping sudah kena bius, ngomong Arabnya pinter. Akhirnya salah lihat, salah pikir, salah dengar, salah ikut. Kalau sudah salah pikir, salah lihat, salah dengar, salah ikut, dinasihatkan seperti apapun, pasti yang menasihati yang dibilang hasud. Hasud. Makanya kita bisa lihat sekarang di YouTube, Ustaz benar dicaci sama yang gak benar. Ya, Habib cucu siapa? Cucu Rasulullah SAW. Apa semua Habib harus diikutin? Tidak. Habib yang boleh diikutin adalah Habib yang mengajarkan keselamatan buat kita. Hormatin, tetap ikutin, jangan kalau yang ngaco. Paham itu? Ngerti itu? Lagi pula kenapa itu Habib? Kok kehabibannya dipakai tapi ajaran kakeknya nggak diikutin? Maaf Pak, ini sebentar lagi puasa. Begitu maghrib kita disunahkan makan korma. Kalau emang kita cinta sama Nabi Rasulullah, pasti korma dulu yang kita makan. Jangan segala bala-bala, lontong, lepet, teh manis, teh sirup, udah berhenti, gila. Kan maulid puluh lu. Katanya cinta Nabi. Mau maghrib kumpulin gorengan, korma terus taruh. Udah kelar makan korma satu, lu makan tiang lagi makan. Namanya ngikutin sun. Nah korma juga, korma jenisnya macam-macam. Habib juga jenisnya macam-macam. Paham itu? Ada yang ngaco, ada. Hati-hati main begitu tuh. Memang cucu Nabi dia. Karena ini bukan pegawai negeri sih, jadi nggak bisa dipecat dia mah. Enggak. Makanya jangan ada orang kalau benci mah, oh bukan Habib itu mah. Ngomongnya Nabi nggak pernah mecat dia, nggak menjadi mecat dia, Paul. Hormatin tetap dari jauh aja, ikutin ya. Jangan. Dia bukan Habib, bener jalannya, ikutin. Jadi korma juga macam-macam. Ada korma sukari, ada korma ajwa. Orang langsung lihat korma ajwa aja langsung ingat Nabi Pak. Begitu juga kalau lihat Nabi yang benar. Kalau lihat Nabi yang benar ingat Nabi. Kalau ingin lihat Nabi mesti ingat Nabi Pak. Enggak boleh langsung lihat Nabi ingat gitar. Ini nyambung kan nih? Janji pengen gue tadi ya. Nah jadi perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perjalanan yang beliau jalan sendiri, tapi Allah yang Maha Kuasa tuh yang menciptakan Nabi Adam tanpa madan bapak, menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, menciptakan tongkat Nabi Musa itu menjadi hewan yang panjang itu, yang sampai memberikan tidur Ashabul Kahfi 300 tahun lebih. Jadi kemauannya tidak terhalang Allah. Nah sekarang karena memang ini satu-satunya Nabi yang paling ya, kalau ada orang ngomong gak bisa, agama semuanya benar, pasti dia bakal bilang nanti satu masa Nabi itu ada lagi. Nauzubillah. Jadi kita jangan minder. Agama yang benar hanya kata siapa? Begitu. Sebab orang disuruh berislam, beriman, berihsan. Jangan cuma jadi Islam doang. Kalau Islam doang ya begitu itu, nggak naik-naik martabatnya. Begitu-gitu juga. Udah jadi Islam, naikin martabatnya. Apa yang Allah bilang shadaqallahul adzim. Apa yang Rasulullah bilang shadaqallahul adzim. Jangan ya akan tetapi. Ya akan tetapi kan apabila
Allah memberangkatkan nabinya itu terhalang apa enggak? Kudratnya Allah, kemampuan Allah itu satu, esa, zatnya esa, kemampuannya esa, sifatnya juga esa. Langit 7 lapis, lebarnya luar biasa. Dengan nyamuk yang kecil tuh, Allah menciptain sama dengan kun fayakun, nggak beda. Tidak seperti makhluk, angkat yang enteng bisa tangan sebelah, berat dikit tangan 2, berat panjang berdua 4 tangan, berat lagi bertiga 6 tangan. Allah tidak demikian. Ikutin saya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa. Waktu Nabi berangkat Isra Mi'raj, itu Nabi sedang berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang garis putih di samping Ka'bah. Dalamnya itu termasuk Ka'bah tuh. Jadi orang kalau masuk ke Hijr Ismail berarti dia masuk ke Ka'bah. Itu Nabi sedang berbaring di sini bersama 2 orang yang beliau cintai dan yang juga sangat mencintai beliau. Siapa? Misanan beliau, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dan paman tercinta beliau, Sayyidina Hamzah. Itu orang 2 tuh, beliau tuh waktu Nabi berangkat nggak tahu. Saking hebatnya nih perjalanan Mi'raj. Makanya untuk perjalanan Mi'raj ini yang mesti kita kedepankan iman kita. Baru ilmu jadi makmumnya, baru akal di belakangnya. Masa kita harus nggak percaya, sedangkan Allah sudah terbukti dapat menciptakan Nabi Adam tanpa ibu dan bapak. Maka akal kita harus maju ke depan. Ya. Bikin Nabi Adam nggak pakai mama bapak aja bisa. Kalau bahasa kita tuh, bikin Nabi Allah Isa tanpa bapak saja bisa. Masa hal seperti ini harus aku tidak percaya? Maka aku terima, walaupun akalku tidak terima, tapi imanku menerima. Begitu caranya, Pak. Nah ini orang sekarang begitu, kata semuanya mau dipakai akal. Makanya dulu pernah ada satu dokter datang ke rumah saya, Pak, ngobrol. Di depan saya ini ada klorasin. Ya, saya pegang ke klorasin aja, saya putar sono, putar sini, putar sono, putar sini. Saya cari perhatian dia supaya dia nanya. Lama-lama dia nanya, Habib sedang berbuat apa, Bib? Apa yang sedang dicari, Bib? Saya lagi mau cari nih, terus sambungannya di mana? Ya nggak ada, Bib. Nah, tapi kalau nanti dia diulangi terus dia letus kan mau pecah. Pecahnya di mana ini? Ya, itu rahasia Tuhan, Bib. Oh pecah ya, Bib. Wah, langsung saya sikat habis. Sikatnya bukan sikat plastik, sikat kawat. Kalau pernah yang begitu pakai sikat kawat, Pak. Bak melawan sih. Paham ya? Nah punya mau kalau udah tahu dirinya itu keseleo, diurut jangan mukul tukang urut. Tangan seleo sakit, diurut. Pelan-pelan lah buat tutup. Wah dipindahin urat urut. Iya benar itu ya Allah. Aduh. Kalian kamu nasihatin kita. Nasihatin orang yang keseleo, jangan kita, orang seleo. Sabar ya, sabar yang ini udah sakit. Waduh. Gak apa-apa, ada orang sakit. Yang jerit-jerit orang sakit sih biasanya. Ya, yang tukang jerit-jerit orang apa? Sakit. Yang mestinya gak jerit, dia jerit. Itu pijakan bola. Parah ya. Mulut yang gerah. Ada yang begitu. Lu gak mau bawa diri lu, gua mau bawa diri gua. Lu punya dalil, gua punya dalil. Yang penting kita akur di dalam Islam begitu. Itu yang waktu mau berangkatnya Nabi diboyong ke sumur Zam-Zam. Kayaknya nambah penyempat berhenti. Diboyong dibaringkan Nabi. Kemudian dibelah nih Pak. Ini mesti dicontohin nih Pak.
Mi'raj. Al-Mi'raj. Bukan Mi'raj, Mi'raj. Ini lubang leher kan semuanya pada punya. Jangan pakai ngomong, gak usah merata, kan kelatan lo. Ada bolongan nggak semuanya? Itu dibelah, dibuka sampai ke atas pusat, dibuka. Nabi lihat. Nah, ini bakal muncul orang-orang di sekolah yang tinggi tapi goblok. Masa kita dipius? Lo, yang pasti akan ini mati man. Perlu bius, tadi makan. Dokter ada duit. Yang bantu ini malaikat Islam sama malaikat Mikail. Wah, pentolan malaikat semua. Yang memerintahkan yang maha mulia, yang esa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Yang dijemput yang paling ciptaan yang paling mulia. Maka yang dijemputnya pun malaikat yang paling mulia. Kendaraannya kendaraan paling mulia. Berangkat dari tempat yang mulia. Saat berbaring bersama orang yang mulia. Mulia semua. Pantes kagak nyambung otak lu. Yang begitu dong. Nyambung otak kadang-kadang. Dia nggak nyambung yang begini. Kayak mobil truk belum di-scoring. Ketemu kita situ di depan kita, mukanya ke sana patah depan. Nggak enak banget gini begitu. Aneh. Gitu lah. Kayak Opel zaman dulu ngeremnya mesti dikocok. Mau berhenti di sana udah di Udah Pak, jangan sembarangan ngikutin orang zaman sekarang mah. Nanya-nanya dulu. Saya boleh kan ngaji kayak begitu ya? Gitu. Lihatin aja tuh ngajarnya gimana nih. Wah, ulama kata-katain. Wah, orang ngomong gini dia ngomong begitu. Jangan dah. Itu blekok itu. Ya. Lah ya. Tapi dia gitu. Iya. Dikeluarkan hati mulia beliau. Dibasuh, bukan dicuci. Kan ada ustaz-ustaz goblok. Katanya hati Nabi dicuci, goblok. Lu kayak popok boleh dicuci. Nabi sinar nur fawqa nur. Dibasuh. Karena isyarat akan mengambil satu hadiah, yaitu sholat 5 waktu. Makanya sholat kudu wudu. Orang biar jidatnya hitam, bacanya Qur'annya hafal fasih. Sholat kagak pakai wudu, itu merah yang mereka. Karena akan menghadap ke alam malakut, akan mendatangi alam malakut. Jadi persiapannya kudu luar biasa. Makanya yang Mi'raj Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Coba pakai dibedah. Ada orang bilang mimpi, bawa kita. Paham? Ini mestinya pembahasan Mi'raj di pengajian mestinya. Cuman kalau sanggup ya kita terusin. Ya, kita terusin, asal jangan mengut aja. Setelah dibedah, malaikat Jibril minta kepada malaikat Mikail, Nabi nikas. Mau ya Zam-Zam, mau Zam-Zam. Bawakan saya satu bejana air Zam-Zam. Dibawain. Minta lagi sampai 3 bejana. Setelah dibasuh, ditambahkan kesucian di atas kesucian. Jadi bukanlah kotoran yang dikeluarkan dari hatinya. Hanya orang-orang yang hatinya kotor yang mengatakan hati itu kotor. Wah, Nabi kemuliaan nggak bisa diomongin, nggak bisa, tidak bisa diomongin, nggak bisa dipikirin. Surga saja surga mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh suara-suara surga, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah bisa diimajinasikan, dibayang-bayang, dihayalkan. Karena di atas keindahannya. Sedangkan surga kita dari nur dari Allah. Sallu ala Nabi. Coba. Kayaknya besok aja nyambungnya. Akhirnya setelah dibasuh ditambahkan kesucian di atas kesucian pada hati mulia Nabi SAW.
dimasukkan keimanan, kekuatan ditambah, ibarat listrik voltasenya ditambah. Ya, karena mata mulia beliau akan melihat sesuatu yang baru pertama kali. Telinga beliau akan mendengar sesuatu yang mungkin baru pertama kali. Badan beliau akan masuk ke alam yang mungkin baru pertama kali. Wah, ini perjalanan luar biasa. Kayak orang nggak pernah niat umroh, tahu-tahu umroh, naik kapalnya itu kaget banget ya. Bapak mau makan apa? Emang dapat makan, Pak? Orang masih lo akal. Pak, mohon maaf Pak, kata pramugari, mohon maaf Pak, tolong diikat Pak. Katanya pergi umroh enak, gua diikat begini. Tolong kalau kapal jatuh untuk ke atas kan diikat. Saya ngomong gini bukan lagi cerita-cerita gak ada isinya, ada. Dulu ada orang norak Pak, saya nggak sebut daerahnya dan sebut laporan polisi. Karena kalau mantan polisi kan apa? Ngapain Pak? Kenapa tolong diem aja lu? Punya saudara di kita kerja, dikirimin visa, disuruh nyusul. Begitu naik kapal, Pak nih, begitu naik, dia lihat bangku pilot, dia naik begitu, kesono orang mulu, ya. Goblok. Ini orang yang dibilang udah jadi yang goblok, bikin orang lain jadi goblok. Duduk di bangku pilot. Begitu udah pesawat terbang itu ditutup, pilot datang sama kopilot berdua. Pak, Bapak siapa? Gak jauh, takut dibohongin. Bapak nggak boleh di sini Pak. Pak gak jauh. Pak pindah Pak, enggak Pak, enggak udah nggak. Pramugari bujukin Mbak bisa pramugari nggak itu. Keluar ke ruangan penumpang. Ada Habib. Ada Habib. Nah, dapurnya. Bapak, Habib. Nih, Bapak tuh. Katanya Habib. Kenapa kau belum juga take off? Itu Pak, ada yang dulu di bangku pilot. Seruangan itu kan. Siapa? Bapak, bujukin Pak supaya pindah Pak. Datang nih Habib. Pakai akal, ngadepin orang goblok mah jangan pakai ilmu. Ngadepin orang tolol ngomongnya ngaco jangan pakai ilmu. Pakai akal aja. Bisik-bisik sebentar. Oh, tuh lompat berapa? Heran pilot, pramugari heran, pilot heran. Apa Habib? Maaf sebentar saya mau tanya Habib. Kami sudah berusaha semuanya membujuk, tidak kok nggak bisa, nggak mau. Dijawab pun tidak. Kenapa Pak Habib cuma bisik-bisik ngomong sebentar terus dia lari ke belakang? Pak Habib ngomong apa? Saya cuma tanya sama dia. Kata Habib, Bapak mau kemana? Nyaut ya, mau ke Jeddah. Oh bangku Jeddah Pak di belakang sana. Tolong nyampe habis. Itu tolong diambil dia semua itu. Ada nggak di sini tuh? Suruh keluar kalau ada tuh. Gitu Pak. Ketawa kita di sini senang nggak apa-apa. Ketawa rahmat namanya. Daripada pulang dengan orang token. Beli 20.000 minta sebulan. Paham ya? Akhirnya apa? Kita kembali ke awal tadi. Kemudian ditutup. Tidak merasa apa beliau. Kemudian begitu beliau menoleh, beliau melihat satu makhluk yang sangat luar biasa. Bentuknya seperti kuda, lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Dan bukan bagal. Bagal ini perkawinan antara kuda dengan himar, keledai. Bukan bagal. Bersayap, sayapnya sampai bersambung ke paha belakangnya. Kupingnya bergerak-gerak sebagai tanda gesit.
aku diperintahkan naik, di punggung makhluk itu sudah tersiap pelana sadar dengan tutupan yang sangat rapi, seperti bukan lain, seperti buat pengantin yang sangat indah. Karena orang terindah yang selalu ala Nabi. Begitu aku akan menungganginya setelah Jibril perintahkan kepada aku, naiklah ya Muhammad. Kemudian ketika aku akan naik, meronta dia. Aku belum tahu namanya apa ini makhluk. Dia meronta ketika aku naik, tiba-tiba dipegang kepalanya oleh Jibril. Di sini dipegang di kepalanya. Uskut ya buruk. Lalu aku tahu namanya buruk. Kenapa dinamakan buruk? Itu diambil dari kata barak. Barak itu kilat. Blit, kau blit. Karena dia ini saking cepat. Kalau mau ngepak sayapnya sejauh mata memandang, sekali kepak sampai kepada yang dia lihat. Wih, perjalanannya jauh. Bukan jauh, jauh. Tengah masuk kata jauh ini. Karena sampai ke tujuan yang Allah kehendaki. Akhirnya terbang. Malaikat Jibril mendampingi, malaikat Israfil mendampingi, malaikat Mikail pegang kendali. Malaikat Jibril bagian tempat punggungnya agar terbang. Dia ini katanya buruk, kalau mau terbang kaki depannya ke atas, kayak pesawat. Pesawat ini buruk tuh. Pesawat kan begini kan? Iya. Begini pesawat. Gak ada pesawat begini. Bego. Kamu duduk di depan tadi. Begitu. Kalau mau naik tuh kaki depannya. Kalau mau turun kaki belakangnya. Sama kan begitu. Iya. Nggak ada pesawat jadi begini. Lah kagak kemana-mana loh. Misalnya begitu, gitu ya, depannya. Ntar kita mau turun bukan depannya. Oh depannya juga jedot. Kaki belakang. Disuruh turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inzal ya Muhammad, fasalli Muhammad. Turunlah kau di sana dan sholat dan kau di sini. Kata Nabi, waktu belum turun ya ada pohon-pohon kurma yang sangat banyak. Kemudian mereka Jibril perintahkan aku turun, aku sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian naik lagi. Pak Yahwi berangkat. Ditanya sama mereka Jibril, atadri aina shallait? Tahukah kau di mana kau sholat tadi? Pak Agululah. Aku jawab tidak tahu. Shallaita fi Yathrib di Madinah, yang sekarang jadi Madinah, namanya Yathrib. Tempat engkau nanti akan hijrah ke sana. Jadi sebelum nabinya masuk, tempat itu sudah diberkahi oleh beliau. Sallallahu alaihi Nabi. Naik, nggak lama suruh turun lagi, sholat lagi, naik lagi, ditanya, tahu kan kau di mana sholat? Enggak, engkau sholat di Madian, Syajarah Musa. Jadi ada satu pohon yang menurut ulama pohon anggur. Nabi Musa waktu dikejar Firaun capek, istirahatnya di situ. Jadi Nabi sholat di situ, tapak tilas menziarahi para pendahulu. Kemudian naik lagi, berangkat lagi. Tiba-tiba terlihat katanya gedung-gedung di Syam, gitu. Setelah itu Nabi diperintahkan sholat lagi, Nabi sholat lagi. Begitu sholat naik lagi, kemudian Nabi SAW ditanya sama mereka, tahu kan kau di mana kau sholat? Tidak. Itu kau sahabat. Turun yang ketiga, turun Nabi disuruh turun sholat lagi. Setelah turun naik lagi, kemudian berangkat lagi, ditanya tahu kan kau di mana kau sholat? Maka Nabi jawab tidak tahu. Engkau sholat di Turi Sina, tempat Nabi Musa berdialog kepada Allah SWT. Kemudian naik lagi sampai akhirnya melihat gedung-gedung di negeri Syam. Sudah mendekati kepada tujuan Masjidil Aqsa. Maka di situ aku diperintahkan turun lagi dan aku turun, aku sholat di situ. Setelah naik, maka Jibril tanya, tahu kau sholat di mana? Tidak, itu adalah Baitul Lahmin. Kalau orang Barat bilang Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diberanakin, sedangkan Tuhan tidak diberanakin, juga tidak beranak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
tidak beranak dan tidak diberanakin. Paham itu? Ngerti itu? Jadi kalau ada komentar begini dan begitu, itu bukan Tuhan. Sampai di Masjidil Aqsa, masuk nanti ke dalam, aku melihat ada banyak sekali orang yang sedang melaksanakan ibadah, sholat. Ada yang sedang sujud saja tidak bangun-bangun. Ada yang sedang rukuk saja tidak bangun-bangun dan tidak turun-turun. Ada yang sedang berdiri saja tidak sujud, tidak rukuk dan tidak merunduk. Ya. Ada yang sedang tasyahud saja dan sedang tawadhu macam-macam. Kemudian aku setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, tiba-tiba aku menunggu karena akan dilaksanakan sholat jamaah. Aku terus menunggu siapa kiranya yang akan menjadi imam. Tiba-tiba malaikat Jibril azan, kemudian iqamah, kemudian Jibril ambil tanganku dan aku dibawa ke mihrab. Maka aku yang menjadi imam para nabi dan rasul. Sallallahu alaihi nabi. Nabi-nabi dan rasul-rasul, para malaikat jadi makmum nabi. Tahu-tahu penyu sawah sekarang pada ngomong sembarangan tentang nabi. Tahu penyu matanya di atas kan? Ya, matanya di atas kan? Gitu. Model mata dong, mondar mandir, akal nggak jalan. Ngomong tentang Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu, Nabi Muhammad begini. Itu orang nggak kenal. Itu eroan memang nggak dapat rezeki selamat yang begitu. Makanya ucapkan alhamdulillah kita dapat rezeki selamat. Singkat cerita, karena ini perjalanan luar biasa, masuk kami pertama ketemu ada orang, sampai besok nggak kelar. Ya, yang jelas Nabi berangkat langit pertama ketemu sama malaikat yang namanya Nabi Allah Ismail, ketemu dengan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam ketemu didoain Nabi. Kemudian Nabi Allah Adam mengucapkan selamat kepada beliau. Naik lagi langit 2, kita sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke tujuan yang Allah kehendaki. Jangan pernah bilang sampai ke tempat, karena Allah tidak bertempat. Sampai ke tujuan yang Allah kehendaki. Setelah selesai, Nabi mendapatkan hadiah sholat dari 50, ketemu Nabi Musa dinasihatin umatmu gak akan kuat begini sampai 5 waktu. Maka kita dapat anugerah 5 waktu, tapi pahala tetap dicatat 50 waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun yang tidak kalah pentingnya persoalan Isra Mi'raj bukan hanya membahas persoalan sholat, tetapi di dalam perjalanan Nabi banyak sekali yang diperlihatkan oleh Allah kepada beliau. Ada satu kelompok manusia yang menanam pohon, saat itu besar, saat itu berbuah, saat itu panen. Kemudian nanam lagi, begitu lagi, langsung besar, langsung berbuah, langsung panen. Begitu seterusnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa ini mereka?" "Haula mujahidun fi sabilillah." Inilah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad di jalan Allah, mengajarkan ilmu agama. Zaman dulu perang, ikut Nabi perang, membela agama. Zaman sekarang kita membela kebenaran. Jangan pernah ikut orang-orang yang ngaco, jangan pernah ikut orang-orang yang salah. Kalau pada punya HP, kalau ada orang yang ngaco di YouTube, saling berkirim, hati-hati nih dengan orang ini, hati-hati. Sepakat itu termasuk jihad. Mengajarkan ilmu di masjid, di musola, di madrasah, di manapun, di sekolahan, itu termasuk jihad. Membantu orang dengan rezeki dalam dakwah, itu juga jihad. Punya tenaga bisa bantu orang, itu juga jihad. Jadi jihad banyak jalannya. Jadi begitu itulah balasan Allah untuk orang yang berjihad, akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian bertemu Nabi mencium satu aroma yang sangat harum, aroma Siti Masyuqah. Setelah bertanya kepada malaikat Jibril bahwa itu adalah aroma Masyuqah, tukang sisir anak Fir'aun, yang ketika nyisirin anak perempuan Fir'aun, sisirnya jatuh, kemudian dia mengucapkan Bismillah, ta'is Fir'aun, dengan nama Allah. Celakalah Fir'aun. Kata anaknya Fir'aun, apakah ada Tuhan selain Bapakku? Ya, Tuhanku ada Tuhan Bapak. Apakah berani aku laporkan kepada ayahku? Silakan. Singkat cerita, Siti Masyuqah ini punya anak 2. Yang satu masih nyusu, yang satu sudah bisa berjalan, dan juga punya suami. Sampai dipaksa oleh Fir'aun untuk kembali murtad, tetap tidak mau. Akhirnya semua dimasukin ke minyak yang panas, meninggal dunia di jalan Allah, matinya mati syahid. Makanya ketika Nabi Mi'raj, aroma tubuhnya itu semerbak dapat tercium oleh Nabi SAW. Begitu itulah sifatnya perempuan mukminah, perempuan yang beriman, perempuan yang punya malu, perempuan yang tahu diri,
Kemudian ada lagi orang digiring dengan baju bertelanjang, hanya kemaluannya yang ditutup sama pantatnya. Berjalan digiring seperti menggiring binatang hewan ternak. Kemudian disuruh makan pohon-pohon berduri yang amat sangat baik, yaitu pohon yang seharusnya tumbuh di neraka jahanam. Setelah selesai, malaikat Jibril, Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Mereka adalah orang-orang yang tidak bayar zakat. Jadi kalau punya harta bayar zakat, punya emas simpenan bayar zakat. Karena kalau tidak bayar zakat nasibnya akan seperti itu. Dan orang-orang yang disuruh minum daripada telaga yang kotor, yang bau busuk, itu semua orang-orang pemakan riba. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang ada di dalam iktibar perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi dalam membahas perjalanan Isra dan Mi'raj, lihat mana yang mesti kita imani, artinya yang kita mesti taati, kita tiru, mana yang mesti kita hindari. Itulah yang sangat penting daripada persoalan Mi'raj. Kalau masalah sholat 5 waktu, semua orang tahu sholat 5 waktu itu wajib. Haram kalau tidak sholat 5 waktu, maka akan menjadi kufur dan murtad. Man taraka sholat maduddin, wa man agamaha faqad agama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agamanya, dan orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agamanya. Artinya orang kalau sudah tidak sholat berarti dia diancam dengan 15 musibah. Saat mau matinya, saat dalam kubur, saat hari berbangkit, saat di padang mahsyar, musibah selalu akan menghukum dia. Di dalam kubur akan dihantam dengan ular syuja'ul aqsa namanya, dan malaikat akan menghantam dia setiap saat. Itulah nasibnya orang-orang yang tidak sholat. Makanya sekarang alhamdulillah di sini sudah ada masjid. Anak-anak muda, lapin masjid, pel masjid yang rapi, lapin tiangnya, jangan mengotori masjid. Orang-orang tuanya jangan pernah merokok di masjid, jangan pernah merokok di teras masjid. Kalau merokok di luar sana, karena masjid ini tempat malaikat, bukan hanya tempat manusia yang beribadah, tapi tempat malaikat. Dan juga perempuan kalau mengadakan pengajian di majlis, dijadikan masjid ini majlis. Yang haid jangan masuk, walaupun sudah pakai pembalut. Karena apa? Karena baunya orang haid itu buat manusia ditutup oleh Allah, karena tidak mau diperlakukan aib oleh Allah, tidak dibuka aibnya. Tapi untuk malaikat, malaikat itu mencium aroma orang haid dalam jarak beberapa puluh meter. Kalau orang haid masuk, walaupun dia pakai pembalut, maka malaikat itu akan keluar dari masjid. Jadi mengganggu ibadatnya malaikat. Makanya bagi para ustazah, kalau mengadakan pengajian di masjid, kasih tahu ibu-ibu yang mau hadir, yang sedang datang bulan, kalau bisa di luar saja, jangan masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena mengganggu peribadatan malaikat. Dan selebihnya, carilah pengetahuan tentang Isra dan Mi'raj di majelis taklim, karena majelis taklim akan tuntas dalam membahasnya, insya Allah dari minggu ke minggu, insya Allah akan tuntas. Makanya pengajian saya, semua orang yang mau pengajian Ramadan, pengajian ini tutup. Saya tidak. Kenapa? Karena lebih baik mengaji. Kalau berbuat sunnah saja dianggap wajib di bulan puasa, apalagi kalau habis tarawih ngaji. Karena kapan lagi kita berserakah-serakah dengan kebaikan? Kita sudah selama 11 bulan melakukan kesalahan sengaja, yang tidak sengaja, bermacam-macam. Maka di bulan Ramadan kesempatan kita lontui diri kita, agar begitu masuk di hari Lebaran, betul-betul kita meraih hari kemenangan. Siapa yang menang? Laisa al-Eid liman labisa al-jadid. Yang namanya orang Lebaran bukan yang pakai pakaian bagus. Innamal Eid liman ta'atul nasib. Yang dinamakan Lebaran adalah orang yang imannya bertambah. Wa laisa al-Eid liman tajammala bil libas wal markub. Dan orang yang berlebaran bukan orang yang bergonta-ganti pakaian dan berkendaraan bepergian kemana-mana, tetapi innamal Eid liman ghufirat lahu dzunub. Orang yang berlebaran adalah orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Taala. Allahumma ighfir dzunubana, wastur 'uyubana, wakshif kurubana, salim ahwalana, tulan fil umur, ubatan fil iman wal yamin. Allahumma tawalla umrana wa tawalla mawladana wa banatana wa azwajana wa asbatana wa mudhir hukuk alaina. Allahumma
Alhamdulillah ceramah agama sudah disampaikan ke beliau. Untuk yang terakhir penutup doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Putri bin Al-Fatih kepada beliau. Silakan.